Kami mahasiswa STTIK Jakarta. Perkenalkan, saya Usni Karenhi Karismanjuntak dengan NIM 863197. Perkenalkan, nama saya Dona Agustina Putri dengan NIM 863199. Prodi PAK tingkat 1. Oke, jadi buku ini adalah buku pengantar sosiologi edisi revisi oleh Kamanto Sunarto. Nah, buku ini menceritakan tentang dalam usaha mengumpulkan data yang dapat menghasilkan temuan-temuan baru dalam sosiologi, para ahli sosiologi perlu memperhatikan tahap penelitian yang saling berkaitan secara erat. Nah, sebelum memulai suatu usaha penelitian, seorang ahli sosiologi lebih dahulu harus melakukan tinjauan terhadap bahan-bahan pustaka agar dapat mengetahui temuan-temuan yang sebelumnya. Nah, setelah pernyataan atau pertanyaan penelitian dirumuskan, peneliti harus menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Dalam ilmu-ilmu sosiologi atau ilmu-ilmu sosial, dikenal berbagai metode pengumpulan data, seperti metode survei, serta beberapa metode non-survei, seperti metode riwayat hidup, studi kasus, analisis isi, kajian data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan juga eksperimen. Dalam penelitian survei, hal yang perlu atau hendak diketahui peneliti dituangkan dalam suatu daftar pertanyaan baku. Teknik survei mengandung persamaan dengan survei, namun pada sensus yang menjadi subjek wawancara adalah seluruh populasi, sedangkan dalam teknik survei daftar subjek penelitian merupakan contoh yang ditarik dari populasi. Contoh dipilih secara acak atau dengan teknik penarikan dan contoh lain. Pengamatan merupakan suatu metode penelitian di mana peneliti mengamati secara langsung perilaku para subjek penelitinya dan merekam perilaku yang wajar, asli, tidak dibuat-buat, atau bisa dibilang juga spontan. Dalam kurun waktu relatif lama sehingga terkumpul data yang bersifat mendalam dan juga rinci. Dalam sosiologi dibedakan antara penelitian di mana pengamat 1. Sepenuhnya terlibat, 2. Berperan sebagai pengamat, 3. Berperan sebagai peserta, atau 4. Sepenuhnya melakukan pengamatan tanpa keterlibatan apapun dengan subjek penelitian. Salah satu kelebihan pengamatan terlihat atau terlibat bila dibandingkan dengan survei ialah bahwa pengamatan terlibat lebih memungkinkan terjalinnya hubungan dekat atau rapport antara peneliti dengan subjek penelitiannya. Riwayat hidup merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mengungkapkan pengalaman subjektif dengan tujuan mengungkapkan data baru. Dalam penelitian dengan memakai teknik studi kasus berbagai segi kehidupan sosial suatu kelompok sosial menyeluruh. Suatu masalah penelitian dapat pula diungkapkan dengan jalan menganalisis isi berbagai dokumen seperti surat kabar, majalah, dokumen resmi, maupun naskah di bidang seni dan sastra. Suatu penelitian dapat pula dilakukan dengan mengkaji data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya oleh berbagai instansi pemerintah, serta pihak swasta ataupun oleh penelitian lain. Meskipun teknik eksperimen lebih banyak dijumpai dalam ilmu sosial lain seperti psikologi, namun hal tertentu kita pun dapat menjumpai eksperimen dalam sosiologi. Nah, dalam penelitian sosiologi sering dibedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang memakai metode survei dan sensus menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan segi kualitas data dengan menggunakan teknik pengamatan dan wawancara mendalam. Dalam pencarian maupun pemanfaatan, ilmu sosiologi harus menghormati aturan etika seperti keikutsertaan serta sukarela. Tidak membawa cedera bagi para subjek penelitian, asas anonimitas dan kerahasiaan, tidak memberikan keterangan yang keliru, dan mengkaji data penelitian secara jujur. Analisis data kuantitatif dinamakan univariat, bila mana yang dipelajari hanya satu gejala. Bivariat bila yang ingin diketahui ialah hubungan antara dua gejala, dan multivariat bila yang diteliti ialah hubungan antara lebih dari dua gejala. Analisis data univariat hanya memungkinkan dilakukannya deskripsi, sedangkan analisis data bivalat dan multivariat
Multivariat memungkinkan penelitian untuk melakukan pula penjelasan sebab dan akibat. Dalam penelitian kualitatif mempelajari catatan penelitian lapangan yang secara rinci memuat hasil wawancara dalam pengamatannya. Analisis data kualitatif berlangsung terus-menerus semenjak penelitian mulai memasuki lapangan, dan arah penelitian dapat berubah sesuai dengan hasil analisis di lapangan. Metode penelitian yang digunakan ahli sosiologi sering terkait dengan teori dan paradigma sosiologi yang dianutnya. Menurut Richter, masalah apa yang akan diteliti seseorang peneliti, pertanyaan penelitian yang akan diajukannya, caranya mengajukan pertanyaan penelitian, dan aturan yang diikutinya dalam menafsirkan temuan penelitiannya ditentukan oleh paradigma yang dianutnya. Menurut Richter, sosiologi merupakan suatu ilmu yang berparadigma majemuk karena mempunyai 3 paradigma, yaitu yang pertama paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan yang ketiga paradigma perilaku sosial. Menurutnya ketiga paradigma tersebut dibedakan satu dengan yang lainnya dalam 3 hal. Yang pertama eksemplar atau acuan atau contoh yang dijadikan teladan. Yang kedua teori, dan yang ketiga metode. Menurut Richter, paradigma fakta sosial menganut teori struktur fungsi atau teori konflik dan menggunakan metode survei. Paradigma definisi sosial menurut teori tokoh-tokoh seperti Weber, Parsons, Medver, Mead, Cooley, Thomas, Blumer, Schutz, Lussatz, dan Garfinkel, dan metode peneliti yang diutamakan ialah pengamatan. Sedangkan penganut paradigma perilaku sosial menggunakan teori perilaku sosial dari Burgess dan juga Bussels, atau teori pertukaran dari Humans, dan mengutamakan metode eksperimen. Dalam 2 dasawarsa terakhir, telah berkembang sebagai metode penelitian baru dalam ilmu-ilmu sosial. Ada yang berorientasi pada masyarakat pedesaan dan ada yang berorientasi pada masyarakat perkotaan. Adapun yang khas diperuntukkan bagi kaum perempuan sebagai subjek. Ada yang menekankan bagi segi kecepatan dan ada yang menekankan pada segi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Teknik analisis data kuantitatif pun berkembang pesat dengan manfaat perkembangan dalam statistika. Perkembangan ini mengakibatkan kesenjangan antara teknik yang digunakan dalam komunikasi ilmiah di tingkat internasional dengan teknik yang kini masih mendominasi buku, teks, bahan kuliah, dan praktik penelitian kuantitatif para ilmuwan sosial kita. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sengaja ataupun tidak sengaja. Kami mengucapkan terima kasih, terus memberkati. Shalom.